Kerusuhan antara supporter dengan steward pertandingan terjadi usai laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Laga ini dimenangkan Persib 2-0. Bagaimana mencari solusi agar kerusuhan tidak terulang kembali? Kami akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Selamat petang. Bung Joy, Persib kan menang sebenarnya, tapi pendukungnya rusuh. Rasanya mustahil kalau kerusuhan disebabkan kekecewaan atas hasil pertandingan. Kalau menurut Anda, apakah justru ini adalah akumulasi dari kekesalan pendukung terhadap kasus dugaan penganiayaan supporter di kasus yang sebelumnya lagi? Betul, jadi ini menurut saya adalah akumulasi kekecewaan pendukung yang sebelumnya juga kan melakukan demonstrasi ke kantor manajemen Persib dan tidak mendapatkan respon yang memuaskan menurut saya. Dan inilah yang menjadi awal ketidakberesan di pertandingan melawan Persija, karena menurut saya juga tanpa membenarkan, ya, sekali lagi saya katakan tanpa membenarkan tindakan bobotoh, tapi yang harus menjadi evaluasi adalah menurut saya ketidakpekaan manajemen Persib terhadap situasi saat pertandingan antara Persija dan Persib. Karena sebelumnya ada kasus yang tidak terselesaikan, paling tidak ada jawaban-jawaban yang cukup memuaskan bagi para bobotoh, sehingga mereka cool, mereka dingin, tidak melakukan aksi balas dendam. Jadi tanpa membenarkan sekali lagi tindakan bobotoh, tapi manajemen Persib ini menurut saya juga adalah pihak yang juga salah dalam hal ini, ya. Mereka harus berkaca bahwa tindakan bobotoh ini adalah akibat dari ketidaktegasan dari manajemen Persib dalam kasus pemukulan bobotoh oleh pemain, dan ada ofisial juga, dan ada kasus pelecehan juga terhadap bobotoh perempuan. Ini kan tidak diselesaikan secara internal dulu di pihak Persib, dan ketidakpekaan mereka menganggap kasus itu sudah selesai. Mereka dengan tenang-tenang saja menggelar pertandingan antara Persib dan Persija, seolah-olah tidak ada masalah, padahal ada masalah yang siap meledak di dalam tubuh bobotoh. Ini yang menurut saya tidak diantisipasi oleh manajemen Persib, yang dalam hal ini mereka adalah penanggung jawab pertandingan, karena panpel kan menempel pada klub tuan rumah. Ini yang menurut saya harus dievaluasi ke depannya, ya, bahwa kemudian ada steward yang terluka, ada yang cedera karena ulah dari bobotoh, kan manajemen Persib langsung bereaksi, akan melaporkan ini kepada pihak kepolisian macam-macam. Tapi apa yang terjadi pada bobotoh yang dianiaya kan tidak ada statement-statement kuat seperti itu. Ini yang menurut saya harus disesalkan bersama lah. Dan Oke. kedepannya harus lebih solutif lah itu manajemen Persib. Oke, Bung Joy, ketidakpekaan Persib dalam menangani kasus yang sebelumnya itu adalah satu hal, tapi kan juga kerusuhan ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau menurut Anda, bagaimana harusnya PSSI juga melihat kasus ini sebelum nantinya menjatuhkan sanksi? Ya, ini harus jadi perhatian juga dari PSSI dan terutama PT LIB, ya. Karena kan kalau kita berkaca kepada kasus yang terjadi di dalam perimeternya PSSI dan PT LIB, apakah ini koordinasi dengan kepolisian itu sudah cukup? Karena kan ada peraturan FIFA yang mengatakan bahwa ada perimeter yang secara hukum harus ditangani oleh PSSI. Nah, ini harus dikaji ulang, apakah pemukulan steward, pemukulan bobotoh sebelumnya itu masuk dari perimeter PSSI atau perimeternya polisi. Ini yang harus diselesaikan lebih dahulu. Kalau memang perimeternya sudah masuk perimeternya polisi, ya diselesaikan secara hukum. Tapi pemukulan bobotoh oleh terdakwanya atau tersangkanya juga adalah steward, ada tersangka pemain, ada tersangka official, itu juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Jangan karena stewardnya cedera baru manajemen Persib kemudian langsung bereaksi sangat keras. Tetapi ketika pemukulan bobotoh tidak ada reaksi yang cukup bertanggung jawab dari manajemen Persib terhadap kasus pemukulan bobotoh. Menurut saya itu kuncinya. Kalau dua-duanya ketemu, saya rasa kedepannya akan ada jalan tengah untuk kasus-kasus seperti ini. Artinya PSSI harus tetap melihat ada keterkaitan dengan kasus sebelumnya dalam menjatuhkan sanksi? Oh ya, ya tentu saja komite disiplin kan berisi orang-orang yang pandai, ya. Mereka harus melihat akar masalahnya dari mana. Tidak mungkin bobotoh begitu saja masuk melempari steward tanpa ada
kasus sebelumnya. Itu karena biasanya kan kalau apalagi kalau menang mereka malah nyanyi-nyanyi bergembira ria, tidak ada kerusuhan. Ini sudah menang tapi mereka tetap membuat kerusuhan. Bukan kerusuhan itu benar ya, tapi akar masalahnya menurut saya sudah diteliti juga, harus diteliti oleh Komite Disiplin PSSI karena itu menjadi bagian dari penyelidikan yang akan dilakukan oleh PSSI, sanksi terhadap Persib, lalu kemudian juga laporan yang akan diberikan kepada pihak kepolisian karena itu semua terkait. Oke, nah kalau untuk sanksi tegas yang bisa dijatuhkan atau harus dijatuhkan agar kericuhan ini juga tidak terulang lagi, apa Bung Joy? Ya kalau untuk bobotoh yang sudah terbukti melakukan pemukulan atau penganiayaan harus ada sanksi. Misalnya tidak boleh nonton Persib seumur hidup atau apa begitu ya. Tapi juga terhadap pemain yang memukul bobotoh juga harus ada sanksi juga gitu kan. Nah terhadap Persibnya sendiri menurut saya harus dijatuhkan sanksi juga karena menurut saya pihak yang paling bertanggung jawab pada kerusuhan kemarin ketika melawan Persija adalah justru pihak manajemen Persib. Dalam hal ini mereka bertindak sebagai panpel. Apa sanksinya Itu untuk juga Persib? menurut saya harus diberi sanksi juga manajemen Persib. Sanksinya dalam bentuk apa Bung Joy? Ya bisa pengurangan poin, bisa apa denda yang sangat besar, atau bisa tidak boleh main di home, atau tidak boleh tanpa penonton kan macam-macam. Banyak sekali alternatif untuk menjatuhkan sanksi kepada manajemen Persib. Oke, baik. Kita tunggu juga bagaimana pengusutan dari baik itu dari PSSI maupun juga dari polisi terkait kasus ini. Bung Joy, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.